Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nur Amelia Putri dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya akan membuat tugas praktek ekonomi bisnis dengan judul bab perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi secara umum, bagian konsumen memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi tetap. Faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya mesin pabrik dan gedung. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Kedua, pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien, serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang ketiga, teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Poin selanjutnya, faktor-faktor dalam produksi. Produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di dalam bidang pertanian. Variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka jumlah produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama, semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Contohnya, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat dua faktor produksi bebas, yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini seperti mesin. Circular flow diagram. 1. Peran pelaku ekonomi. Poin pertama, rumah tangga konsumsi, beberapa sebagai penyediaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Diagram interaksi antara empat pelaku kegiatan ekonomi. Masyarakat luar negeri dalam diagram interaksi empat sektor memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi melalui kegiatan impor yang dilakukan rumah produksi. Yang ketiga, mengelapor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. Yang keempat, menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga. Diagram interaksi antara tiga pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa selaku pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah maupun uang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Yang ketiga, rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan secara
atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Sekianlah teman-teman hasil praktek saya dalam pembelajaran perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.